dengan judul Perang Israel versus Iran, apakah akan memicu perang dunia ketiga? Saya harap kita menyimak dengan baik karena ada banyak data, informasi, tetapi kita juga akhirnya harus mempersiapkan kerohanian kita menjelang kedatangan hari Tuhan. Perang Israel versus Iran, apakah akan memicu perang dunia ketiga? Sebagaimana kita tahu bahwa tanggal 13 April 2024 yang lalu, Iran menyerang Israel dengan lebih kurang 300 rudal, drone, dan lain-lain. Mereka bilang itu merupakan tindakan mereka karena Israel beberapa minggu sebelumnya menembak membunuh pemimpin atau jenderal perang dari Iran yang sedang mengunjungi konsulat atau kedutaan mereka yang ada di Syria. Nah, saudara-saudara, tentu Israel tidak terima dengan serangan 300 rudal dan sebagainya, itu jumlah yang sangat besar. Sehingga tanggal 19 April 2024 yang lalu, Israel balik menyerang Iran. Pertanyaannya, apakah ini akan memicu perang dunia ketiga? Misalnya, ketika Iran didukung oleh Turki, oleh Rusia, oleh China, oleh Korea Utara, sedangkan Israel didukung oleh Amerika dan sekutunya beberapa negara barat. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya ingin saudara mengetahui konteks Alkitab tentang siapa Iran itu. Saudara-saudara, sebelum tahun 1935, Iran itu disebut sebagai Persia. Pergantian nama itu diupayakan dari tahun 30 tapi baru terlaksana tahun 1935. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Persia, kita lihat beberapa catatan Alkitab tentang hal itu. Yang pertama, kita perlu belajar bahwa kekaisaran Persia didirikan oleh seorang yang bernama Kores, Cyrus Agung pada tahun 550 sebelum Masehi, jadi 6 abad sebelum Kristus dilahirkan. Dan dia adalah raja yang dipakai oleh Tuhan walaupun dia raja kafir untuk memulangkan orang Israel yang pernah ditawan oleh kerajaan Babilonia dan berada selama 70 tahun. Kita ingat Nebukadnezar pernah mengalahkan Israel. Tapi kemudian Babilonia atau Irak sekarang dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Dan pada waktu Persia menjadi pemimpin dunia pada waktu itu, dia suruh orang Israel pulang kembali ke Yerusalem, ke negaranya. Bahkan lebih daripada itu, dia menyuruh agar orang Israel membangun kembali bait Allah di Yerusalem dengan perbendaharaan Raja Kores. Ini sesuatu yang luar biasa. Esra 1 ayat 1 sampai 3 mencatat tentang hal itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat gambar sebelah kanan itu adalah lukisan tentang Raja Kores atau Cyrus. Lalu di bagian tengah adalah makamnya yang kita bisa temukan di Iran sekarang. Dan yang bawah adalah prasasti dari tembikar tentang tulisan bahwa orang-orang yang pernah ditawan boleh kembali ke negaranya, bahkan boleh membangun kuil atau bait Allah yang mereka percayai. Dan prasasti ini disimpan di British Museum yang ada di Inggris. Saudara-saudara, etnis Persia merupakan keturunan bangsa Arya, yaitu anak cucu cicit daripada Madai yang adalah anak Yafet. Saudara tahu kan kisahnya, Nabi Nuh diselamatkan oleh Tuhan dalam bahtera dan 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, itu tersebar ke seluruh dunia menciptakan sebuah generasi yang baru. Nah, kalau Persia ini dari turunannya Yafet. Dan Yafet itu, Kejadian 10 ayat 2, saudara bisa lihat di sana, melahirkan orang-orang Eropa yang pada umumnya cukup tinggi, berkulit putih. Jadi etnis Persia sebetulnya bukan orang Arab. Bukan orang Semitik. Kalau Israel, Arab adalah keturunan Sem. Sedangkan Persia adalah keturunan Yafet. Beda juga dengan bangsa Afrika, Ethiopia dan sebagainya yang merupakan keturunan Ham. Ini Alkitab luar biasa.